Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di sini, yaitu melanjutkan perkuliahan kita di ekonomi syariah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang cerah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah masih sehat ya. Oke, sudah siap untuk kita lanjutkan materi kita hari ini? Ya. Baik, hari ini sesuai dengan RPS kita ya, di pertemuan yang ke-8 ini kita akan belajar atau diskusi tentang definisi APBN dan utang negara. Ya, saya pikir terkait APBN ini bukan hal yang asing bagi kita. Karena minggu lalu juga sudah pernah kita bahas ya, terkait sumber-sumber penerimaan negara. Masih ingat kan sumber-sumber penerimaan negara apa aja? Nah, jadi APBN ini tergantung dengan sumber penerimaan negara. Karena kalau tidak ada penerimaan negara, maka tidak ada juga APBN. Kan begitu. Oke, hari ini kita akan fokus dengan materi kita, yaitu definisi APBN. Ya, oke, perhatikan slide kita. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, memuat estimasi pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun anggaran. Diatur dalam undang-undang dan digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan negara. Jadi APBN ini dirancang, ya, direncanakan oleh pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu adalah presiden beserta para menteri, ya, direncanakan, kemudian dirancang oleh beberapa kementerian, kemudian dimasukkan atau dibahas di Kementerian Keuangan, kemudian sama-sama dibawa ke DPR. Di DPR kemudian dibahas oleh komisi-komisi yang ada di DPR. Setelah itu disahkan oleh DPR RI untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden. Jadi proses pembentukan atau proses pengesahan APBN ini melibatkan dua penyelenggara negara. Apa? Eksekutif dan legislatif. Kebijakan perencanaan APBN itu tidak hanya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dalam negeri saja, tidak. Tapi kita juga akan memperhatikan, akan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, kondisi politik, kondisi sosial dari luar negeri juga. Itu mempertimbangkan kita dalam merencanakan sebuah anggaran. Kalau ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, ya kita juga pasti akan merencanakan terkait kebijakan ekonomi, kita sesuaikan dengan kebijakan luar negeri juga. Jadi semua menyesuaikan. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Izin mau bertanya Pak, bagaimana jika RAPBN yang diusulkan pemerintah ditolak atau tidak disahkan oleh DPR? Good, pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika DPR tidak mengesahkan RAPBN yang sudah dirancang oleh pemerintah? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Bagaimana? Maka apa? Maka pemerintah berkewajiban menggunakan APBN di tahun sebelumnya. Iya. Jadi ya pasti mengalami kesulitan lah, karena kebutuhan tahun depan pasti berbeda dengan kebutuhan hari ini dan tahun semalam. Gitu. Jadi pasti akan terjadi kekurangan di banyak hal. Ya, karena menggunakan rencana anggaran di tahun yang lalu. Mau tidak mau harus dilakukan. Karena mungkin secara rasionalisasi yang dilakukan oleh DPR tidak sesuai, maka tidak disahkan. Oke, baik, bisa diterima ya.
Sebelum kita akhiri materi kita, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita. Saya persilakan. Ya, silakan, Mesa. Kesimpulannya bahwa APBDN memiliki peran sangat penting dalam proses pembiayaan pembangunan di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Mesa. Artinya apa? APBN ini punya peranan yang sangat penting ya untuk proses pembangunan secara nasional kita. Oke? Mungkin kita akan ada tugas ini ya. Saya berikan tugas kepada adik-adik sekalian. Saya mintakan nanti masing-masing mencari sebuah kasus, sebuah masalah ya terkait tentang peran APBN ya. Baik itu di daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota. Kan kabupaten kota juga menerima dana transfer dari pusat kan, dana APBN. Kemudian provinsi juga menggunakan dana dari pusat. Jadi coba cari permasalahan, bisa di media online, bisa di media sosial, atau bahkan dari jurnal. Bisa dicari nanti dianalisis permasalahan-permasalahan penggunaan dana APBN. Nanti setelah dianalisis dibuatlah rekomendasi apa kira-kira yang menjadi solusi terkait permasalahan tersebut. Paham kan? Oke, paham ya? Oke, paham? Saya pikir cukup pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan absen terlebih dahulu. Mesa, Cindy, Dinda. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa diterima. Nanti bisa kita diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya apabila ada hal-hal yang sekiranya belum paham, karena materi ini terus berlanjut, semuanya berkaitan ya. Jangan malu untuk menyampaikan. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ingin maju, harus berani menyampaikan apa yang tidak kita pahami ya. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi